Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bagi kita semua. Robi Sori Sodri, wa Yasiri Amri, walau datam lisani yafqahu qawli. Ya, para netizen, para warganet sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang alasan pentingnya moderasi beragama. Ya, jadi kenapa moderasi beragama itu sangat penting? Ya, pertama ya menguatnya pandangan, sikap dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Nah, ini ya pentingnya moderasi beragama di kehidupan masyarakat. Karena adanya persepsi ya sikap dan perilaku keagamaan eksklusif ya. Artinya keagamaan yang eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Ini terjadi di sejumlah daerah. Ya, kita pernah mengamati secara sama ya peristiwa Ambon tahun 99 itu sangat mengiris ya kerukunan antar umat beragama. Hal ini karena dipicu oleh adanya penistaan ya yang uh, uh, diawali oleh beredarnya gambar Nabi Muhammad dalam bentuk hewan ya. Nah, ini yang memancing umat muslim untuk melakukan pembulian ya terhadap warga non muslim sehingga terjadilah konflik yang berujung sara. Nah, ini bisa diatasi dengan adanya dialog ya antar umat beragama ya, keterlibatan tokoh agama juga meredam amarah warga sehingga dibuatlah perjanjian antar agama ya yang menjunjung tinggi kembali nilai-nilai toleransi antar beragama ya. Nah, alasan kedua itu tingginya angka kekerasan yang bermotif agama yang disebabkan pandangan, ya sikap dan cara beragama yang eksklusif. Contoh ya, sikap beragama eksklusif ya seperti yang kita lihat ya ada salah satu warga yang bermukim ya, artinya yang bermukim di suatu wilayah di mana wilayah itu didominasi oleh warga Muslim. Nah, tatkala ada kegiatan RT ataupun RW yang warga non muslim itu tidak pernah dilibatkan karena dianggap mereka bukan muslim. Nah, ini yang menyebabkan intoleransi ya berkembang. Ya, intoleransi berkembang antar agama. Nah, begitu juga sebaliknya ada di suatu wilayah yang didominasi oleh Kristen ya atau Nasrani ataupun Konghucu di mana ada warga muslim yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan lingkungan atau RT RW ya. Nah, ini juga yang memicu konflik ya antar agama. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan sebagai tokoh agama ya atau public figure ya, kita harus bisa menengahi ya, harus bisa mengakomodasi ya, kebutuhan dan kepentingan masing-masing agama. Contoh kepentingan agama yaitu mengajukan pendirian rumah ibadah. Nah, rumah ibadah itu sebagai salah satu ya cerminan moderasi agama, artinya moderasi agama ini memberikan kebebasan kepada peluk agama lain untuk berinteraksi, untuk berkontribusi terhadap agama lain. Ya, salah satunya yang kita bisa lihat ada pengusaha non muslim yang membangun musola di mall ya. Nah, itu menandakan dia menerapkan moderasi agama di agamanya. Nah, kenapa kita muslim tidak bisa melakukan hal yang serupa? Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Nah, ini yang harus kita pecahkan secara bersama. Artinya kita harus memikirkan, kita harus memahami perbedaan yang ada dan jangan sampai perbedaan itu yang membuat persatuan dan kesatuan bangsa kita terpecah. Nah, ketika kesatuan dan persatuan bangsa kita terpecah, ini akan dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk merebut wilayah NKRI yang penuh dengan kekayaan hayati ya, kekayaan ragam hayati. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Nah, oke.
Alasan berikutnya adalah ya berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi kalau kita cinta kepada NKRI, ya kita harus bisa merangkul, ya harus bisa merangkul perbedaan agama, harus bisa merangkul agama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi Indonesia yang makmur, yang adil dan sentosa. Nah ini kalau tidak ada kontribusi atau berperan antar sesama antar umat beragama, NKRI tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan. Ya, oke. Kemudian kondisi keagamaan masyarakat yang pada masa kini ya. Jadi selain lilit ya kesulitan ekonomi, ya banyak terjadi kecemburuan ya antar umat beragama. Contoh, terjadi kecemburuan antar umat beragama, misalkan pemerintah setempat yaitu dipimpin oleh non-muslim. Ya, nah pemimpin non-muslim ini itu menunjukkan ketidakadilan dalam arti ketika DKM ya masjid yaitu meminta sumbangan ataupun untuk yatim piatu. Nah, pemimpin daerah ini tidak menggubrisnya, artinya dia hanya mementingkan warga yang seagamanya. Nah, ini yang menjadi pemicu konflik ya antar umat beragama. Nah, selain sebagai kepala daerah dia harus sikap adil dan netral dan tidak memihak salah satu agamanya ya ataupun satu agama tertentu misalkan. Nah, dia harus bersikap adil ya. Nah, artinya dengan sikap adil dimiliki oleh pemimpin daerah, nah ini akan terjadi kestabilan ya, kestabilan ekonomi, akan terjadi kestabilan sosialisasi, kestabilan budaya dan sebagainya. Ya. Nah, adapun konsensus toleransi itu terjadi di beberapa wilayah, ya seperti pengusiran ibadah umat Nasrani oleh Muslim, ya dikarenakan gereja yang tidak memiliki izin dan sebagainya. Nah ini merupakan kasus intoleransi yang tidak dibenarkan ya. Oke, ada juga kasus ya misalkan remaja non Muslim yang bersekolah di sekolah Muslim ya. Nah ini juga harus bisa bersikap adil, artinya ya di sekolah Muslim itu tidak harus menerapkan aturan yang Muslim harus menggunakan jilbab, tidak harus. Nah kalau emang hal itu dilakukan maka dia tidak memahami pentingnya moderasi agama ya. Oke. Ya, oke, apa sih moderasi agama itu? Artinya beragama secara adil ya. Jadi menerapkan nilai-nilai agama secara adil ya, alias tidak berlebihan ya. Karena Islam mengajarkan sikap moderat atau tawasud ya dan melarang berlebihan gulu ya dan mau makanan sikap beragama atau berlebihan itu pasti tidak baik ya. Nah, mengapa moderasi agama penting? Karena Islam itu moderat. Ya, artinya Islam ini itu moderat itu yang dicontohkan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau memperlakukan hal yang sama terhadap kaum kafir dan Muslim ya. Kemudian Indonesia itu beragam, ya jelas kita hidup di keberagaman budaya dan suku dan adat istiadat. Nah itu dituntut kita untuk saling menghargai, menghormati dan merangkul ya dan toleransi. Kemudian memahami saja tidak cukup, artinya harus merealisasikan dalam bentuk perbuatan. Artinya sifat gotong royong itu harus dikedepankan antar umat beragama ya. Nah, ada 9 kata kunci moderasi agama. Yang pertama adalah kemanusiaan. Ya, artinya kita ketika saudara kita non muslim mengalami musibah ya kita tetap bantu. Jangan kita milih-milih, oh dia bukan muslim. Ya, tidak boleh itu. Ya, berikutnya adalah kemaslahatan umum, yaitu untuk kepentingan bersama, ya seperti bantuan ekonomi, bantuan sosial bagi saudara kita non muslim yang mengalami kesulitan ekonomi misalkan. Kemudian adanya sikap adil, ya adil dalam berbagai aspek kehidupan, ya adil dalam perlakuan, adil dalam pemberian dan penerapan sesuatu terhadap antar umat beragama. Kemudian berimbang artinya jatah bansos misalkan non-muslim sekian, muslim sekian, ya itu harus sama ya. Kemudian taat konstitusi ya jelas. Kemudian komitmen kebangsaan, ya akan pentingnya kebangsaan. Kemudian toleransi ya dan anti kekerasan serta penghormatan kepada tradisi. Oke ya. Nah artinya harus melestarikan nilai-nilai budaya
ya agama tertentu ataupun sesama bangsa dan sebagainya. Ya, kemudian ada indikator nilai moderasi beragama. Nah, yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, ini penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam komitmen, ya, atau komitmen yang tertuang dalam Konstitusi UUD 45, ya, di bawahnya ya bahwa ya ekstrim, ya, artinya ekstremis itu ya itu memiliki ya pandangan yang ingin mengubah sistem sosial politik yang sudah ada dan menghujat Pancasila sebagai tauhid, ya. Nah, ini ada istilahnya hal-hal ini yang membuat perpecahan ya antara umat beragama. Ya, artinya komitmen kebangsaan ini harus menyingkirkan hal-hal seperti itu, ya. Artinya harus kita mengantisipasi adanya sekelompok tertentu yang ingin mengubah sistem kenegaraan kita yang berpancasila. Ya, karena Pancasila itu udah harga mati dan sebagainya. Ya, untuk bagi kehidupan beragama, ya. Kemudian berikutnya adalah anti kekerasan. Jadi dalam moderasi agama itu tidak mengenal dengan kekerasan, ya. Artinya ketika menghadapi suatu masalah ya harus dilakukan dengan secara kekeluargaan, tidak boleh menempuh dengan cara kekerasan fisik, ya, ataupun verbal dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah toleransi. Nah, toleransi ini bagian dari indikator dari moderasi agama. Artinya kita harus memupuk rasa asih, ya. Artinya kita harus saling mengasah, saling mengasuh, dan saling mengasihi. Nah, ini dinamakan asa asuh asih, ya, itu toleransi, ya. Kemudian ada adaptif terhadap kebudayaan lokal. Ya, jadi orang-orang moderat memiliki kecenderungan ya yang lebih ya ranah dalam penerimaan. Artinya orang-orang moderat ini lebih antusias dalam menerima perbedaan agama, ya, dibandingin orang-orang yang konvensional. Biasanya kalau orang konvensional tuh ya dia anti, ya, ataupun dia alergi dengan perbedaan budaya dan agama dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian yuk kita kenali ciri yang berlebihan dalam beragama, yaitu literalisme dan fanatisme yang buta. Artinya kita umat muslim boleh kita berfanatis, tapi fanatis adalah hal yang proporsional. Artinya ketika kita meyakini bahwa ayat-ayat tersebut tentang perang artinya memerangi perilaku jahiliyah, ya, tentu kita akan memilih ya perilaku jahiliyah yang mana yang harus diperangi. Misalkan korupsi, ya, itu wajib kita perangi, ya. Kemudian selain korupsi, ya, itu misalkan perbedaan kasta sosial. Nah,